Hai, apa kabar semuanya saudara? Welcome to our YouTube channel dalam segmen Kerinduanku. Kerinduan kami saudara semuanya diberkati. Kerinduan kami saudara boleh mengalami kasih, anugerah, kebaikan dari Bapa di dalam kerajaan surga. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Nanti kita akan membahas sebuah tema yang memberkati saya, yaitu The Believer Greatest Desire, atau kerinduan terbesar orang percaya. Setiap kita pasti punya kerinduan. Ada orang yang rindu ingin punya anak, ada orang yang rindu ingin punya rumah yang baik, rindu punya pekerjaan, rindu punya whatever it is. Setiap kita punya kerinduan. Kalau hari ini Tuhan tanya sama saudara, what is your greatest desire? Apa sih kerinduan terbesar saudara? Banyak orang berpikir kerinduan terbesar mereka adalah mencapai kehidupan ekonomi yang mapan. Mereka berpikir kalau saya kaya, kalau saya hidupnya bergelimbang harta, uang saya banyak, maka saya pasti akan menjadi orang yang paling bahagia dan sebagainya. Firman Allah mengatakan bahwa suatu hari Yesus didatangi oleh seorang keluarga yang bertanya, ada seorang temannya atau keluarganya yang tidak mau berbagi harta warisan kepada dia. Dan Yesus berkata kepadanya, di dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-15, katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, dengar baik, walaupun seorang orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus melanjutkan dengan sebuah perumpamaan, orang yang memiliki tanah yang berlimpah-limpah hasilnya, dikumpulkan semuanya, dia rombak lumbung-lumbungnya dan mendirikan yang lebih besar dan menyimpan semua barangnya di sana. Dan orang kaya itu berkata kepadanya, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat yang ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apakah yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti? Ayat 21 sebuah peringatan buat kita. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. The greatest desire bukan menjadi, it is not the economic desire. Bukan bicara mengenai ekonomi atau kerinduan ekonomi. Saya percaya ikut Tuhan pasti diberkati. Saya percaya ikut Tuhan, Tuhan janji kita gak akan kekurangan segala yang baik. Saya percaya ikut Tuhan, Tuhan akan pelihara kita. Tapi saya juga percaya ikut Tuhan bukan berarti semua orang pasti jadi orang kaya. Ikut Tuhan bukan berarti semua orang punya mobil 20, rumah 25, dan kaya raya dan sebagainya. Tapi saya percaya lebih dari segalanya, Tuhan mau saudara dan saya kaya dalam hati, kaya dalam iman, kaya dalam sikap, tutur kata, dan perbuatan. Firman Allah mengatakan ayat 22, 23, 26 mengatakan demikian. Dan apabila yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang maha kuasa dan akan mengenada kepada Allah. Fokusnya bukan kepada berkatnya atau harta, tapi sang pemberi berkat, yaitu Tuhan. Memang dalam Alkitab ada 16 dan 38 kali perumpamaan bicara mengenai uang. Ayat tentang doa 300 kali, ayat tentang iman 500 kali, ayat tentang harta lebih dari 2000 kali. Artinya Tuhan ingin saudara dan saya memiliki kerinduan lebih dari mengenai harta. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Beberapa tokoh ternama di dunia, W.H. Vanderbilt mengatakan dia punya $200 miliar, uang yang sangat banyak,
tetapi dikatakan tidak ada kebahagiaan di dalamnya. John Jacob Astor memiliki 5 miliar dolar, tapi dikatakan I am the most miserable man on the earth. Bahkan Henry Ford, seorang raja dari dunia mobil, mengatakan bahwa yang membuat saya hidup bukan harta yang banyak. Yang membuat saya hidup ketika saya membongkar-bongkar mesin mobil. Kita mungkin berpikir dengan hartanya banyak, maka uangnya banyak, kebahagiaannya pasti banyak. Bahkan Andrew Carnegie mengatakan, the multimillionaire mengatakan, millionaire seldom smile. Milioner tuh jarang tersenyum katanya, karena mungkin terlalu banyak beban masalah. Apa sih the greatest desire orang percaya? It is not to be perfect in this life. Matius 9, 11, 13. Pada waktu orang Farisi melihat hari itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang jahat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ada banyak kesalahpahaman umum bahwa orang percaya hidupnya harus sempurna. Berpura-pura bahwa hidup ini baik-baik saja, hingga banyak di antara kita memasang senyum yang pura-pura, wajah bahagia yang pura-pura, akan mengucapkan kata-kata yang baik-baik saja. Bahkan terkadang kita malu mengakui bahwa kita sedih, kita bisa kecewa, kita bisa mengalami kelemahan dan sebagainya. Keselamatan melalui Yesus tidak mengubah fakta bahwa hidup ini ada masalah, hidup ini ada tantangan. Dan ketika saudara menghadapi masalah dan tantangan, Yesus tidak meminta saudara untuk tidak boleh merasa sedih, tidak boleh merasa takut dan sebagainya. Yang Yesus minta jangan sampai ketakutan atau kesedihan itu menguasai saudara. Ada banyak orang ketidaksempurnaannya dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian. Ada beberapa orang yang dulu terlibat kepada narkoba dan dia menceritakan bagaimana Tuhan tangkap dia dari narkoba, dan sekarang dia dipakai Tuhan untuk menobatkan orang-orang yang terkena narkoba. Maksud saya bukan mengglorifikasi dosanya, tapi mengglorifikasi perbuatan Tuhan kepada orang berdosa tersebut. Saya percaya bahwa biar orang tidak perlu menjadi sempurna untuk dapat menginspirasi orang banyak, biar mereka terinspirasi dengan caramu mengatasi ketidaksempurnaan. Biar orang lihat, oh dulu masa lalunya begini, tapi sekarang melalui Yesus dia dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa sih the greatest desire orang percaya? It is a personal and deep spiritual desire. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tetapi tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Daud bukan orang yang dibanding Yusuf, dibanding Musa, dibanding para hamba-hamba Tuhan yang lain. Mungkin Daud kelihatannya paling banyak melakukan kesalahan. Tetapi Alkitab mengatakan Daud berkenan di hadapan Allah. Mengapa Daud berkenan di hadapan Allah? Kata kunci di Mazmur 51 atau Mazmur 42 ayat yang kedua dan ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mazmur 27 ayat yang ke-8, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Mazmur 27 ayat yang ke-10, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kerinduan Daud kepada Tuhan membuat Allah menyebut dia sebagai orang yang berkenan di hadapannya. Manusia melihat action kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Orang melihat apa yang kita lakukan, tapi Tuhan melihat alasan kita melakukannya. Mari hari ini datang sama Tuhan, bawa hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Agar kalau desire saudara hari ini bukan tentang Yesus,
Bilang, Tuhan, agar my greatest desire is all about you. Semuanya tentang Engkau. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang sekitar juga diberkati. Tulis kolom komentar di bawah, bilang kerinduan terbesarku adalah mengenal Dia dan mendekat kepadanya. Yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Angkat tanganmu, bilang Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.